Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilan Rahmadan Suprapto dan ini teman saya Kaisar Wahmid. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban hak wajib pajak dan kewajiban pembukuan dan pencatatan wajib pajak. Yang pertama itu kewajiban hak wajib pajak. Setiap negara menerapkan kewajiban pajak untuk setiap warganya, khususnya Indonesia. Orang yang berkewajiban membayar pajak biasa disebut dengan wajib pajak yang identik dengan kartu identitas atau biasa disebut dengan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Hak dan kewajiban dilakukan pemeriksaan. Setiap orang berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta setiap surat pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta sedetail mungkin perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Ya, yang kedua ada hak mengajukan keberatan, banding atau PK atau peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan ketetapan pajak dari Dirjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali sampai ke Mahkamah Agung. Yang ketiga ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika teman-teman sekalian membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak dari seharusnya, maka Anda berhak menerima kelebihan bayarnya. Caranya adalah mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pajak Pratama atau KPP, atau melalui surat pemberitahuan atau SP. Yang keempat itu ada hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Bagi Anda yang termasuk wajib pajak patuh atau teman-teman sekalian merupakan wajib pajak patuh, maka berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPH, terhitung sejak permohonan diterima oleh Dirjen Pajak setempat. Yang kelima ada hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Pada kondisi-kondisi tertentu, wajib pajak juga bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Yang keenam ada hak kerahasiaan. Hak dan kewajiban wajib pajak juga menyangkut perlindungan kerahasiaan atau semua informasi yang Anda sampaikan kepada Dirjen Pajak. Jadi ini bersifat pribadi terkait kepentingan perpajakan. Hal-hal yang dilindungi mencakup data dari pihak ketiga yang sifatnya rahasia. Yang ketujuh ada hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB. Yang kedelapan ada hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi maupun PPH badan dengan alasan kondisi-kondisi tertentu. Yang kesembilan ada hak pembebasan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan, pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan dengan alasan atau kondisi-kondisi tertentu. Yang kesepuluh ada hak pengurangan PPH pasal 25. Wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran PPH pasal 25 dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang ke-11 ada hak mendapatkan insentif perpajakan. Sejumlah kegiatan atau barang kena pajak BKP berhak atas fasilitas pembebasan PPN. Di antaranya ada buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut serta perlengkapan TNI dan Polri yang diimpor atau diserahkan atau area pabean oleh wajib pajak tertentu. Yang ke-12 ada hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Khusus untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPH terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor, dan supplier utama ditanggung pemerintah. Di samping berhak melakukan berbagai hal di atas, wajib pajak juga harus mematuhi berbagai kewajiban perpajakan. Berikut ini diantaranya. Yang pertama ada kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini bisa dilakukan oleh KP2KP atau KPP. Bisa juga secara online melalui Erek Pajak Go ID atau aplikasi pajak online Ayo Pajak yang telah diawasi Direktorat Jenderal Pajak setempat. Berikutnya ada kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan usaha, penghasilan, dan kekayaan peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lintas devisa.
nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan atau kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi-instansi di luar Dirjen Pajak. Yang ketiga, berikutnya ada kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan, serta pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Anda, teman-teman kita, bisa melakukan hal ini secara mudah dan praktis melalui platform Ayo Pajak. Yang berikutnya ada kewajiban pemeriksaan. Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberi izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. 2. Kewajiban pembukuan dan pencatatan wajib pajak. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutupi dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. A. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan pajak. 1. Wajib pajak WP Badan. 2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000 rupiah. B. Yang wajib menyelenggarakan pencatatan. 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000 dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan pencatatan diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan style sell accrual atau style sell cash. 4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. 5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari atas catatan mengenai harta, kewajiban modal dan penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung sebesarnya pajak yang terutang. D. Syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Pencatatan harus menggambarkan antara lain: A. Peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. B. Penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. 3. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, WP orang pribadi untuk menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Tujuan penyelenggaraan pembukuan pencatatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha pekerjaan bebas. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin begitu hasil dari penjelasan kami berdua tentang kewajiban dan hak wajib pajak serta kewajiban pencatatan dan pembukuan wajib pajak. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.